Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start, 'cause how you do anything is everything. Bisa-bisanya Francesco Bagnaia bilang motor Yamaha pelan setelah dikalahkan Fabio Quartararo. Francesco Bagnaia menyebut motor Yamaha YZR M1 yang ditunggangi Fabio Quartararo lebih pelan dari Ducati Demosedici EP25. Padahal pembalap Ducati Lenovo itu tidak bisa menyusul El Diablo di MotoGP Spanyol. Seperti diketahui, Fabio Quartararo kembali menikmati juara satu di seri kelima MotoGP 2025 yang berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol. Pembalap Monster Energi Yamaha itu puasa hampir 2 tahun dari podium. Bahkan pembalap asal Prancis itu menjadi satu-satunya dari brand Jepang yang bisa mengacak-acak dominasi pabrikan Eropa, salah satunya Ducati yang belakangan ini menguasai balapan para raja tersebut. Quartararo bukan hanya lebih cepat dari Francesco Bagnaia, namun dia lebih cepat dari Marc Marquez saat sesi kualifikasi hingga mendapatkan pole position. Bermodal nomor urut start pertama, Quartararo memanfaatkan momen tersebut dengan sempurna, alhasil saat balapan utama dia sempat memimpin beberapa putaran. Walaupun ketika sprint race mengalami crash. Kesalahannya pada balapan singkat itu dibayar tuntas saat race sebanyak 25 lap. Fabio Quartararo berhasil menguasai motor Yamaha di tengah gempuran Ducati, meski pada akhirnya finish kedua atau di belakang Alex Marquez. Walau begitu, murid Valentino Rossi tersebut menyebut motor Yamaha lebih lambat. Namun karena faktor pengendalian yang baik dari Quartararo, maka pabrikan asal negeri Sakura itu bisa kembali podium. Dengan motor yang lebih lambat dari motor saya, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya tidak bisa mendekatinya, ujar Bagnaia, dikutip Crash.net, Sabtu 3 Mei 2025. Dia sangat kuat di tikungan cepat, dia sangat kuat dalam pengereman menguasai setiap detail motornya dan sangat cepat, dan saya tidak bisa mendekatinya, sambungnya. Pecco Bagnaia memiliki beberapa kesempatan untuk mendahului Quartararo, walaupun gap waktunya sangat mepet, namun hanya imajinasi saja. Karena nyatanya tetap berada di belakang pembalap Yamaha itu. Bahkan saat saya hampir sampai kepadanya, seperti 0,0 detik saya cukup yakin bahwa ketika keluar dari tikungan terakhir atau di lintasan lurus lainnya saya akan menyalipnya dengan mudah di lintasan lurus, tegasnya. Salah satu kekuatan El Diablo yang membuat Demosedici EP25 seakan-akan lebih lambat dari Yamaha, adalah kontrolnya saat melahap setiap tikungan. Tapi itu tidak terjadi karena dimanapun dia keluar dengan sangat mulus, sangat cepat, dan dia sangat kuat, ucap Pecco Bagnaia. Sementara itu, Fabio Quartararo beri angin surga. Yamaha mau rutin podium tapi nanti dulu soal jadi musuh terkuat Marc Marquez. Yamaha tak main-main dalam misi kembali ke jati diri pemenang di MotoGP setelah harapan yang muncul dari raihan podium Fabio Quartararo pada balapan seri kelima GP Spanyol. Fabio Quartararo berhasil menunjukkan potensi dari motor YZR M1 dengan penampilan kompetitif pada seri balapan terakhir MotoGP Spanyol. Setelah merebut pole position dan bersaing untuk kemenangan tetapi terjatuh pada sprint, El Diablo menutup akhir pekan dengan posisi finish kedua pada balapan utama. Pada seri sebelum itu di Qatar, juara dunia satu kali itu juga bersinar dengan merebut baris start terdepan dan finish ketiga dalam sprint. Direktur tim Monster Energi Yamaha, Massimo Meregali, senang melihat posisi yang didapat tim berlogo Garputala itu pada awal musim MotoGP 2025. Kami berada di posisi yang kami harapkan, ujar Meregali, dilansir bolasport.com dari Motosan. Mungkin kami sedikit terlalu cepat di tes Sepang, menciptakan ekspektasi, tapi kami tahu itu bukan potensi kami yang sebenarnya, ujarnya. Dalam tes pramusim pada awal Februari lalu, Quartararo selalu menempati posisi 3 besar dalam catatan waktu lap terbaik sepanjang 3 hari sesi. Catatan selalu lolos ke kualifikasi 2, Q2, dalam 5 seri yang sudah rampung menunjukkan ujung tombak Yamaha itu telah menemukan kembali kemampuan dalam kecepatan 1 lap. Di Qatar, dalam time attack, kami mengalami peningkatan 1 detik dibandingkan tahun lalu, terang Meregali. Kami juga melakukan hal yang sama di Sepang selama tes musim dingin. Meregali menekankan kemajuannya Yamaha sangat nyata dan telah terlihat di setiap sirkuit yang dikunjungi awal musim ini. Selain hilangnya performa apik dalam 1 lap, Yamaha kurang konsisten. Level grip di lintasan menjadi faktor yang sangat menentukan buat mereka. Peningkatan ini juga tidak terlepas dari pembenahan yang dilakukan di internal Yamaha. Selain membuka diri dengan pendekatan Eropa, dengan membajak insinyur top Ducati untuk posisi direktur teknis, Yamaha juga menunjukkan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas mesin. Yamaha juga menunjukkan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas mesin. Yamaha juga menunjukkan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas mesin. Yamaha juga menunjukkan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas mesin.
Yamaha kembali memulihkan kehadiran tim satelit. Masuknya tim Pramac Racing ke dalam skuad Yamaha menambah kekuatan dan juga data penting dari balapan untuk pengembangan. Kami bisa mendapatkan data 2 kali lebih banyak dari tahun lalu, yang memungkinkan kami untuk mempercepat pengaturan motor, tutur Meregali. Meregali kemudian mengungkapkan target musim ini yaitu konsisten finish 3 besar pada paruh musim kedua dan juga punya 2 pembalap yang lolos langsung ke Q2. Sementara ketika berbicara soal perburuan gelar, Meregali memilih merendah. Menganggap Marc Marquez, Ducati Lenovo, sebagai merupakan terkuat, Meregali tidak melihat bahwa Yamaha ataupun Quartararo berada di level sebagai musuh terberat. Saat ini, menurut saya lawan-lawannya adalah Pecco Bagnaia dan saudaranya, Alex. Namun kami masih berada di awal kejuaraan, dan segala sesuatunya bisa berubah, katanya. Target Yamaha untuk sementara adalah menjadi pabrikan kedua terkuat setelah Ducati yang begitu mendominasi dengan selalu menang IP di 22 seri terakhir. Niat kami adalah untuk sedekat mungkin dengan Aprilia dan KTM. Kami selalu berada di level yang kurang lebih sama dengan Honda. Kami ingin menjadi tim kedua setelah Ducati. Di beberapa balapannya, di balapan lain tidak. Itulah tujuan yang harus dicapai sebelum akhir tahun, ujar pria berkepala botak itu bertekad. Sementara itu, kasihan, Alex Marquez sudah jadi korban psiwar Marc Marquez sejak kecil. Dengan performa yang sangat konsisten awal musim ini, Alex Marquez telah menjelma menjadi salah satu kandidat penantang gelar juara MotoGP 2025. Uniknya Alex Marquez bersaing dengan kakaknya sendiri, Marc Marquez, yang sudah memenangkan 6 titel MotoGP. Kondisi ini menimbulkan sedikit kekhawatiran, terutama soal peluang si bungsu untuk mengalahkan si sulung. Terutama karena Marc adalah seorang predator yang memangsa siapa saja lawannya tanpa pandang bulu, bahkan kepada adiknya sendiri. Apalagi dengan perang psikologis alias psiwar, di mana sang kakak terkenal dengan kemampuan perang mentalnya. Aku tak pernah cemburu dengan Marc, sebaliknya aku mengaguminya, kata pembalap tim Gresini Racing tersebut, dilansir gridauto.com dari Relevo. Aku beruntung memainkan olahraga sama dengannya, sebuah kesempatan besar punya contoh terbaik di rumah sendiri, jelasnya. Namun ternyata Alex malah tidak takut lagi soal psiwar yang ditakutkan banyak orang tersebut, karena dia sudah kena mental sejak kecil. Ketika aku datang ke Qatar lalu sebagai leader kejuaraan, aku dibilangin, sekarang perang psikologis Marc sudah dimulai, ungkap Alex. Aku menjawab, ketika aku lahir, perang psikologis itu sudah dimulai sob, jelas Alex sambil tertawa. Alex Marquez sudah terbiasa sejak kecil bahwa dirinya dikenal bukan dengan namanya sendiri, namun sebagai adiknya Marc Marquez. Banyak yang meragukan kemampuannya karena prestasinya tidak sementereng sang kakak, sedangkan Alex mencerna ilmu lebih lama dari sang kakak. Yang lebih muda selalu yang mendapat pukulan, lanjut pembalap bernomor 73 tersebut. Dulu aku tak bisa melakukan apapun. Sekarang aku bisa mempertahankan diriku, tegas juara Moto3 dan Moto2 ini. Dengan kerja keras, Alex Marquez pun pelan-pelan bisa mengukir namanya sendiri tanpa harus mendompleng nama kakaknya. Termasuk saat ini ketika Alex sedang memimpin kejuaraan MotoGP 2025, unggul 1 angka dari sang kakak.